Halo semuanya, semangat pagi dengan saya Jimmy K. Santosa dari Hipnoterapi Jakarta Bekasi. Apakah Anda sekarang sedang mengalami anxiety disorder atau gangguan kecemasan atau serangan panik dan mungkin juga ditambah dengan mengalami gangguan asam lambung ataupun GERD? Dan apakah Anda sudah sembuh atau apakah Anda sekarang sedang berusaha untuk sembuh dari anxiety ataupun dari GERD? Jika Anda ingin bisa lepas atau Anda ingin sembuh dari GERD atau anxiety, Anda boleh tonton video ini sampai habis untuk membantu Anda mendapatkan tujuan Anda. Teman-teman, saya sebenarnya sudah membahas tentang bagaimana cara mengatasi GERD di beberapa video saya sebelumnya. Anda bisa tonton, dan kalau Anda belum tonton, saya akan berikan link deskripsinya di kolom deskripsi nanti di YouTube ini, di bagian kolom deskripsinya ya. Anda bisa klik di sana. Yang mau saya tambahkan untuk Anda bisa sembuh dari GERD dan anxiety adalah yang paling bisa membantu Anda meringankan itu, Anda juga bisa untuk menggunakan permen karet. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita perlukan adalah air liurnya. Ya, air liur itu mengandung basa. Dimana air liur mengandung basa ini akan bisa membantu kita untuk menurunkan asam lambung tenggorokan untuk kembali ke tempatnya semula. Nah, untuk membantu memproduksi saliva atau asam air liur ini, maka kita bisa menggunakan permen karet. Kalau boleh Anda gunakan permen karet yang tidak ada rasa buah, ya, yang tidak ada rasa buah jeruk dan seperti itu. Di dalam penelitian itu ditemukan bahwa orang-orang yang menggunakan permen karet untuk memproduksi saliva itu, maka itu mereka bisa lebih menekan atau lebih tidak ada mengalami GERD lebih banyak, dalam artian tidak mengalami kenaikan itu bisa tertahan lah seperti itu ya. Dan Anda bisa coba, silahkan coba, karena teknik ini atau cara ini bisa bermanfaat untuk yang satu, bisa juga nggak cocok dengan yang satu, jadi Anda silahkan coba saja. Kalau Anda bermanfaat, kalau itu bermanfaat ya silahkan lanjutkan ya. Dan kalau misalnya Anda belum sembuh dari GERD dan anxiety, Anda masih sering ke dokter, atau Anda pertama kali Anda ke dokter dan kemudian dokter Anda mengatakan bahwa Anda baik-baik saja, padahal Anda mengalami sensasi ketidaknyamanan di dalam tubuh Anda kemungkinan besar Anda mengalami memang campuran antara gangguan asam lambung dan juga gangguan kecemasan atau anxiety. Karena ketika Anda dicek, pasti kan dikatakan oleh dokter ini kan normal, betul? Sampai Anda mungkin bingung sendiri, kok aku nggak dikasih obat? Ya, obatnya itu lagi. Anda balik ke dokter, kasih obat itu lagi. Udah enakan sih, habis itu masih obatnya hilang, masih nggak enak lagi, masih kepanikan, takutnya datang lagi. Kemudian Anda datang lagi dokter itu, kemudian masih dikasih obat yang sama. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti itu, maka Anda perlu memperhatikan pola pikir Anda, ya. Ini yang perlu Anda ubah di pola pikir. Dan kalau juga Anda sudah mengubah pola makan atau Anda sudah mengubah asupan makanan yang Anda makan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan Anda masih mengalami cemas, jadi yang perlu diubah adalah ininya. Karena sering saya katakan bahwa tidak semua penderita asam lambung atau GERD akan mengalami kecemasan. Tidak semuanya, tapi ada juga yang mengalami dua-duanya, gangguan kecemasan dan juga GERD asam lambung. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk lepas atau sembuh dari GERD atau anxiety? Tadi GERD-nya tadi sudah bahas. Sekarang bagaimana dengan kecemasan, dengan pikirannya di sini? Karena kalau Anda sering cemas, itu Anda akan mengeluarkan hormon, yaitu hormon kortisol dan hormon adrenalin yang cenderung akan meningkatkan asam lambung. Nah, akhirnya ketika asam lambung Anda naik, Anda juga semakin stres. Ya, jadinya kayak siklus kan? Anda panik, kemudian itu memicu asam lambung, Anda punya stres, itu memicu asam lambung ini nggak sembuh-sembuh, Anda kepikiran juga, Anda semakin stres juga, kok asam lambung nggak sembuh-sembuh, akhirnya semakin cemas lagi,
Nah, muter lagi seperti itu. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah supaya siklusnya ini tidak berjalan, ya tadi pola makan, atur makan Anda, dan juga di pikiran. Sekarang banyak orang yang mengalami kecemasan atau kepanikan seringkali punya mindset kekurangan. Kekurangan dalam arti apa? Merasa dirinya tidak mampu untuk mengatasi ketakutan itu. Merasa dirinya nggak bisa untuk mengatasi semua kecemasan dan semua ketakutan itu. Itu artinya Anda mengisyaratkan, Anda memberikan sugesti kepada bawah sadar Anda bahwa Anda tidak mampu. Anda kekurangan perasaan mampu untuk melewati ini. Anda ketika Anda mengatakan saja, misalnya, aduh, jangan-jangan gue susah sembuh. Ya, Anda sudah mengisyaratkan Anda tidak punya kemampuan atau tidak punya kepercayaan untuk sembuh. Kekurangan kepercayaan. Betul? Begitu Anda sering mengatakan atau Anda punya mindset, punya pola pikir susah, maka Anda akan semakin susah sembuhnya. Ada suatu quote bahwa saat segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, saat itulah Anda belajar untuk tetap tenang di tengah ombak bergelombang. Maksudnya adalah ketika Anda sekarang sedang cemas, sedang tidak nyaman, sedang kehidupan tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, disitulah saatnya Anda belajar untuk tenang. Aduh Pak, gimana tenang? Nggak bisa, rasanya aja setengah mati. Rasanya itu mengerikan banget, gak enak banget Pak. Aduh. Oke, saya mengerti dan saya pernah di sana juga. Jadi yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi itu adalah dengan Anda mempunyai pola pikir bahwa Anda mudah sembuh, bisa mengatasinya. Makanya beberapa waktu sebelumnya saya sering mengatakan bahwa kalau Anda mau bebas dari kecemasan, Anda harus bersikap masa bodoh. Bersikap masa bodoh secara nggak langsung mengisyaratkan bahwa kita punya kemampuan. Saya bisa, saya mampu. Namun, kalau Anda ketika Anda misalnya dikasih tahu, misalnya, oh lakukan ini, susah. Lakukan ini, susah Pak, nggak punya ininya. Nah, berarti secara tidak langsung, Anda sudah punya pola pikir susah. Dan ketika Anda terus mengatakan susah sembuh, maka terjadilah demikian, susah sembuh. Anda mau kemanapun, pindah ke misalnya ke dokter A, dokter B, hipnoterapis A, hipnoterapis B, psikiater A, psikiater B. Tapi kalau Anda tidak punya keyakinan Anda mudah sembuh, Anda punya keyakinan susah sembuh, ya pasti susah sembuh. Jadi mulai sekarang Anda harus membangun keyakinan bahwa walaupun sensasinya seperti ini, Anda tetap harus jaga keyakinan bahwa saya mudah sembuh. Saya bisa mengatasi ini. Saya sering banget loh kasih Anda teknik-teknik terapi. Banyak. Nah, masalahnya adalah Anda merasa yakin nggak dengan teknik itu? Anda merasa teknik ini efektif nggak? Dan kalau saja Anda merasa bahwa apa yang saya share sebelum ini Anda merasa ini nggak efektif, ya pasti nggak efektif bagi Anda. Dan kalau ketika saya memberikan share teknik yang lain-lain, kemudian Anda mengatakan, itu susah Pak. Ya udah, terjadilah demikian. Tapi katanya Anda pengen sembuh. Jadi gimana maunya? Jadi Anda tetap harus praktek dan juga selain praktek, tentunya Anda harus melatih mental Anda, saya mudah sembuh, saya mampu mengatasi ini. Bahwa pasti Tuhan pasti berikan kesembuhan pada saya. Karena saya percaya akan adanya keajaiban dari Tuhan. Begitu Anda mengatakan susah, Anda nggak percaya pada keajaiban loh. Anda nggak percaya bahwa Tuhan tuh secara nggak langsung, Tuhan bisa kasih Anda kesembuhan. Jadi sekarang saya ulang lagi, mulailah punya pemikiran, perasaan, keyakinan saya mampu, saya bisa sembuh dengan mudah dan cepat. Dan ini tidak bisa diucapkan hanya sekali saja. Dan ketika Anda mengucapkan ini, Anda juga harus yakin. Kalau Anda hanya mengucapkan saja, tapi nggak ada keyakinan dalam hati Anda, ya nggak terlalu efektif gitu loh. Ini yang perlu Anda lakukan. Anda perlu mengubah diri Anda lebih baik lagi. Mindset cepat sembuh, saya mampu, itu perlu Anda tanamkan untuk Anda bisa sembuh dari GERD dan anxiety.
ataupun sembuh dari anxiety Anda, ataupun sembuh dari gangguan kecemasan Anda. Oke, demikian video dari saya. Semoga membantu Anda. Dan ingat ya, saya tuh banyak video tentang teknik-tekniknya banyak banget. Anda bisa subscribe sekarang di sini kalau Anda belum subscribe. Dan kemudian Anda juga bisa tonton video-video saya tentang bagaimana teknik menghilangkan atau mengatasi gangguan kecemasan. Saya juga ada banyak tips-tipsnya yang bisa Anda praktekkan. Dan semoga sekali lagi hal ini bisa membantu Anda. Dan jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan share pada teman Anda yang membutuhkan. Dan juga silahkan komentar di kolom komentar untuk Anda yang sudah praktek bahwa saya bisa, saya mampu. Oke, demikian dari saya. Salam sembuh, salam sehat, dan salam bahagia.